kayaknya nggak familiar ya kalau misalnya kita ngobrol sama mobil. Misalnya kalau mobil kamu tapi kalau misalnya boneka itu menurut psikologis ya, dia itu akan. Yang kedua ada di mainan lilin atau yang biasa kita sebut sekarang Play-Doh. Kalau dulu zaman aku mainannya apa ya, kayak gini, malam. Nanti kalau misalnya kamu ikutan bantu ibu masak, nanti kamu kecepatan minyak goreng, atau misalnya kamu tuh belum tahu itu fungsinya apa. Jangan sampai kamu salah pakai alat masak, nanti berbahaya. Tapi kan namanya jiwa anak-anak, dia ingin mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Nah, dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, seneng banget aku bisa ketemu sama kalian semuanya meskipun lewat dunia maya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah datang mampir ke channel YouTube-nya Mommy Restia. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang rekomendasi mainan yang bagus untuk anak perempuan. Jadi buat teman-teman semuanya, para bunda, para bundi yang punya anak perempuan, jangan skip video ini, check it out. Oke, mainan yang pertama bukan lagi dan bukan menjadi rahasia umum kalau anak perempuan suka yang namanya boneka ya. Jadi boneka itu menjadi wishlist paling utama kayaknya buat anak-anak. Mulai dari boneka Barbie, boneka LOL. Karena ternyata boneka ini bukan hanya sekadar kelihatan cantik aja, tapi ternyata bisa mengelola imajinasi anak-anak menjadi sangat luas. Imajinasi. Dengan bermain boneka, anak-anak bisa tahu bagaimana nanti kedepannya dia menjadi wanita dewasa yang harus pintar berpenampilan, terlihat cantik, tapi juga bisa untuk saling ngobrol. Karena kayaknya nggak familiar ya kalau misalnya kita ngobrol sama mobil. Misalnya kalau mobil kamu tapi kalau misalnya boneka itu menurut psikologis ya, dia itu akan tergerak untuk berbicara, dia akan tergerak untuk mengobrol, bercerita, dan dia akan membayangkan seandainya boneka ini hidup di rumah yang seperti apa. Apalagi dia punya dua boneka, dia akan belajar berkomunikasi. Dan ternyata nggak cuma anak kecil loh bunda ya yang seneng sama boneka. Bunda lihat aja kemarin tren Barbie itu ternyata bukan hanya demam anak-anak, tapi justru orang dewasa yang kena demam Barbie-nya, bener nggak? Nah di situ bisa membuktikan bahwa ternyata boneka itu memang menjadi salah satu mainan favorit bagi anak-anak dan bagi ibunya juga. Jadi kalau punya anak perempuan, kita main sama anaknya bakal nyambung kalau main boneka ya. Karena selain bonekanya, aksesoris mainannya juga dijual lumayan lengkap nih. Ada bajunya, aksesorisnya, make upnya, rumah-rumahannya, kendaraannya, baju renangnya. Bahkan kalau misalnya di Barbie kita bisa ganti-ganti baju dan harganya lumayan mahal kan. Nah ini kalau ini Barbie-nya Barbie KW ya. Nah jadi kalau misalnya bunda ingin memberikan mainan edukasi buat anak-anak yang sudah bisa berkomunikasi sekitar dari usia 3, 4, 5 sampai ke 10 tahun. Nah mainan boneka menjadi salah satu alternatif yang bisa mendorong komunikasi atau cara imajinasi mereka untuk bercerita gitu. Nah kalau boneka dikasih untuk usia anak 1-2 tahun, sepengalaman aku banyaknya cepat rusak mom, karena dia belum mengerti, dia belum bisa membedakan mana plastik, mana boneka Barbie yang mahal. Jadi yang ada kalau nggak cepat rusak, anak akan mungkin merasa kurang asik. Jadi kalau boneka itu ya boleh kalau misalnya untuk memperhias kamar, tapi kalau misalnya bener-bener dipakai sama anak, itu biasanya untuk anak yang memang sudah bercerita lah ya, biar dia bisa terasah lagi komunikasinya. Jadi aku pengen cerita, suatu hari Zara itu kan dia suka terbiasa main tuh pasti sama ada orang yang nemenin. Nah satu hari dia ditinggalin lah sendirian ya, nggak ada orang yang ngejagain dia. Terus aku denger dia cerita, dia ngomong sama bonekanya ya. Jadi dia tuh kayak membayangkan dia itu jadi ibunya, ini jadi anaknya. Terus dia ngomong, Nah, kamu sekarang makan ya. Iya. Terus nanti kalau misalnya kamu main, kamu harus bilang dulu sama ibu. Karena kalau misalnya kamu main tidak bilang sama ibu, nanti kamu tersesat loh. satu hal yang aku miss adalah, oh ya dia tahu kata tersesat dari mana ya gitu. Jadi kayak yang kalau anak kita senang sama boneka dan sering bercerita, jadi boneka tuh nggak cuma buat sayang-sayang, cuma dimainin aja, tapi ajak mereka bercerita, berkomunikasi, berimajinasi, itu bisa meningkatkan kosakata mereka jauh lebih cepat ketimbang mainan-mainan yang lainnya ya, yang memang dia bisa pakai aktivitas fisik tetapi tidak terlalu untuk mengeksplor komunikasi dia atau kosakata dia.
seperti itu. Yang kedua ada di mainan lilin atau yang biasa kita sebut sekarang Play-Doh. Kalau dulu zaman aku mainannya apa ya, kayak gini, malam. Ya, jadi ini adalah lilin yang tersedia dari banyak warna. Ya, udah kayak gitu cocok buat anak-anak yang memang dia senang untuk membentuk sebuah gambar. Jadi misalnya dia lagi lihat TV, kemudian anak itu menyenangi bentuk-bentuknya, entah itu mobil, boneka, kayak gitu, makanan gitu, es krim. Kemudian dia senang untuk mewujudkannya ke dalam sebuah bentuk, entah itu menggambar atau dibentuk secara real seperti ini, 3D. Bunda sudah mulai bisa memberikan Play-Doh ini kepada anak-anak yang usianya sekitar 2 tahun ke atas. Nah, kenapa 2 tahun ke atas? Karena di usia itu anak-anak sudah mulai bisa untuk mewujudkan apa yang dia lihat menjadi sebuah bentuk. Boleh dikasihin, ini kita pernah ya ngebeliin Zara pada usia 6 bulan, yang ada dia belum mengerti fungsinya apa, sama kita dijadiin kalung, nangis dia. Dan kalau misalnya anak-anak yang belum mengerti, ini takutnya Bunda kalau misalnya lewat dari pengawasan kita, dia masukin ke hidung, dia masukin ke mulut, meskipun ya memang ini food grade, tapi kan lebih baik itu diminimalisir. So, jadi Play-Doh seperti ini atau lilin atau malam ya, ini tuh cocok buat anak-anak yang ingin dirangsang sensor motoriknya. Apalagi kalau misalnya dibelinya berbagai warna, ditambah lagi dengan alat-alatnya ya yang bisa buat dicetak gitu ya. Udah gitu bisa buat es krim, bisa buat pizza kayak gitu. Atau ya banyak lagi hal-hal menarik yang bisa dilakukan dengan Play-Doh ini. Apalagi ini salah satu mainan yang menurut aku tingkat keawetannya lumayan lama. Jadi kalau misalnya anaknya bosan mau dipakai nanti, selama dia tidak terbuka kena udara bebas ya, ini dia masih bisa dipakai. Jadi awet, jajanan awet. Oke, sekarang kita ke permainan ketiga. Oke, mainan ketiga buat anak perempuan adalah main masak-masakan ya. Jadi alat permainannya seperti ini ya. Jadi kalau itu yang buat anak kecil gitu ya, anak kecil yang masih belum bisa mengangkat yang berat-berat, dikasih yang mini-mini aja. Atau kalau sekarang udah makin canggih, kayak dikasih dapur mini beneran di kamarnya seperti ini. Wow. Ya. Nah, ini tuh biasanya buat ibu-ibu yang senang masak, yang hobi di dapur, itu kan biasanya suka ditiru sama anaknya, ya nggak sih? Anaknya jadi ingin ikut bantuin ibunya masak, ya. Tapi kan kadang-kadang kita kayak ngerasa khawatir, nanti kalau misalnya kamu ikutan bantu ibu masak, nanti kamu kecepatan minyak goreng, atau misalnya kamu tuh belum tahu itu fungsinya apa. Jangan sampai kamu salah pakai alat masak, nanti berbahaya. Tapi kan namanya jiwa anak-anak, dia ingin mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Nah, dengan mainan masak-masakan, Bunda nanti akan bisa mengajarkan secara bertahap alat-alat peralatan yang ada di dapur. Kemudian bisa juga nih disatukan dengan mainan Play-Doh yang tadi aku ini, yang seperti ini ya, karena nanti dia bisa masak pakai Play-Doh ini, dibikin spaghetti lah, dibikin roti, dibikin pizza. Nah, jadi anak-anak akan belajar mengeksplor dirinya untuk membuat aneka makanan seru yang dia sukai, sekaligus memperkenalkan alat-alat dapur. Apalagi kalau misalnya Bunda nih mempersiapkannya, fasilitasnya dapurnya kayak dapur mini seperti ini yang suka ada di playground. Jadi anaknya berasa bener-bener kayak koki dan seperti punya dapur yang bener-bener kayak dapur gitu kan. Nah, di situ Bunda jadi bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Anaknya bisa asik bermain, sekaligus anaknya juga dikasih pengetahuan tentang alat-alat masak. Lanjut ke mainan keempat, yaitu adalah mainan kosmetik. Ayo, sekarang jujur, siapa di antara Bunda semuanya yang suka kesal sama anak kita ketika tiba-tiba kita buka laci kosmetik kita, laci lemari kosmetik kita, meja rias kita, bedak kita berhamburan, lipstik kita meleleh-leleh, atau kadang-kadang lipstik kita dipakai coret-coret dinding, dan yang lebih parah apa? Anak kita datang dalam keadaan mukanya tercoreng-moreng lipstik. Oh my god. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Iya, kalau lipstiknya murah, Bun. Kalau lipstiknya branded mahal, gimana perasaan kita? Sedih. Nah, sama seperti dengan mainan masak-masakan, ternyata kalau misalnya kita punya hobi dandan dan itu sering dilihat oleh anak kita, pasti mereka akan penasaran. Aduh, ibu, Bunda kok gak cantik ya? Atau ibu kok seneng banget dandan ya? Aku juga pengen dong dandan kayak ibu biar gak cantik. Dulu aku juga merasakan, aku takut banget ya, karena laci kosmetik aku tuh kan nggak ada kuncinya. Aku tuh suka parno kalau misalnya tiba-tiba anak aku datang ke meja rias yang ada, Zara, ngapain? So, aku bilang nih, Zara cuma boleh pakai ini ya, yang lain nggak boleh. Oke, tapi yang ada
tetap aja kosmetik aku yang lainnya dia jamah juga. Makanya dikasih yang namanya mainan kosmetik-kosmetikan. Karena alhamdulillahnya di zaman sekarang mainan kosmetik buat anak-anak tuh makin beragam. Jadi ada bedaknya, ada lipstiknya, kemudian ada lip gloss, ada kutex ditambah dengan glitter-glitter, eyeshadow warna-warni dengan berbagai bentuk. Ada yang bentuknya cuma palet doang, ada yang bentuknya udah kayak rak kosmetik ala-ala MUA gitu kan. Duh, seru banget. Nanti jadinya kita bisa main make-upan sama si kecil. Ya udah sini Zara sama ibu didandanin ya, dibikin cantik pakai rak kosmetiknya. Dia ngerasa bangga karena punya kayak make up sendiri. Selain itu bunda juga bakalan tenang ya, kosmetiknya nggak akan dimainin sama mereka karena anak kita udah puas punya rak kosmetik sendiri gitu ya. Tapi pastiin khususnya untuk permainan kosmetik ini bunda harus melihat produk tersebut harus punya SNI ya, karena itu kan ibaratnya permainan yang menempel di kulit anak-anak. Nanti takutnya kalau misalnya tidak SNI, kemudian produknya juga dia nggak BPOM gitu ya, BPOM dan SNI, takutnya dia akan bikin iritasi karena bagaimanapun juga ya menempel ke kulit kita kan. Ya sama aja kayak kita nggak cocok pakai makeup, beruntusan juga. Nah anak-anak juga harus diperhatiin ya, mainan kosmetiknya harus yang sudah melewati standar SNI-nya. Nah kalau anaknya udah usia 3 tahun ke atas, bunda sekarang mulai bisa deh ngebeliin Lego buat anak-anaknya. Jangan kayak aku, dulu aku tuh kayak yang euforia ya karena punya anak pertama. Usia Zara 1 tahun udah dibeliin Lego, udah dibeliin Play-Doh, udah dibeliin alat masak. Ya jelas dia nggak ngerti, dia lebih senangnya nonton Cocomelon. Atau yang lebih parah, dia lebih senangnya main kresek dan kardus bekas. Makanya saat itu aku akhirnya ngebeliin dia BC Cube ya. Dan aku sudah pernah membuat video tentang mainan apa aja yang bisa digunakan untuk anak-anak usia 1 tahun ke bawah. Mainan edukatif yang seperti apa. Nah, kalau yang Lego ini anaknya sudah harus dituntut berpikir karena dia akan merangkai semua balok-balok tersebut menjadi rumah, menjadi mainan karakter yang dia suka, menjadi mobil-mobilan, benteng ya kan. Nah jadi itu diperlukan ketelitian, dan permainan Lego itu tuh bagus banget untuk melatih imajinasi anak untuk membentuk sesuatu dan juga intelijensinya. Itu juga nggak cuma buat anak perempuan, anak cowok juga malah banyak yang lebih suka Lego. Dan semakin tua seusia kita aja masih banyak yang suka Lego. Semakin dewasa kayaknya Legonya dibikinnya semakin kecil gitu ya. Nah bunda yang harus diperhatikan adalah untuk anak-anak yang usia 3, 4, 5 tahun, bunda harus memilih Lego yang ukurannya jauh lebih besar. Agar apa? Yang pertama, tidak disalahgunakan masuk-masuk ke lubang hidung, lubang mulut ya kan. Kalau semakin kecil kan takut riskan masuk ke bagian tubuh mereka dan riskan hilang juga gitu ya, karena mereka belum tahu gimana caranya menjaga mainan. Nanti semakin besar, usia 5, 6, 7 tahun bisa semakin kecil bentuk Legonya. Nah itu dia ya sedikit ulasan permainan anak-anak. Kalau misalnya bunda ingin membeli hadiah reward untuk anak-anaknya, mainan yang bisa membuat mereka happy, bisa membuat mereka anteng gitu ya. Cuman ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perhatikan target usianya, sesuai nggak dengan usia anak. Para bunda semuanya tadi aku bilang, kalau misalnya kita memberikan mainan yang usianya, misal nih anak bunda usia 2 tahun dikasih mainan usia 4 atau 5 tahun, otomatis dia mungkin secara otaknya itu belum bisa paham itu mainnya diapain sih, sehingga akan terasa kurang asik buat dia gitu. Jadi bunda itu simpan buat digunakan pada saat usianya. Atau sebaliknya, usia anak bunda udah 2 tahun tapi dikasih mainan bayi, yang ada mereka pasti akan merasa kebosanan karena merasa apa sih mainan kayak gini, sepele banget, cepet bosan dia gitu. Jadi pastikan membelikan mainan sesuai dengan usia. Biasanya kalau di mainan-mainan yang sudah ada label SNI dan memang sudah profesional dia buat, dia akan menuliskan label sebenarnya mainan ini untuk usia berapa, 1+, 2+, 3+, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang diperhatikan adalah sesuaikan dengan budget kita, karena bagaimanapun anak itu pertama dia gampang bosenan ya. Jadi membelikan mainan sesuai dengan usia dia itu akan membantu kita untuk nggak boros. Yang kedua itu kan mainan tuh banyak banget ya range harganya, dari yang murah sampai yang mahal. Jadi bunda jangan, kalau misalnya budgetnya ini misalnya katakan 100.000 nih gitu ya. Nah kalau misalnya tipikal anak kita bosenan, lebih baik beli yang murah-murah tapi banyak
Tapi kalau misalnya anak bunda itu tipikal yang udah kelihatan nih, dia itu sukanya gambar, dia itu sukanya main Play-Doh, dia itu sukanya main Barbie, dan dia nggak suka sama permainan lain, boleh bunda membelikan mainan dengan harga yang lebih tinggi biar kualitasnya lebih bagus dan awet dipakainya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan budgetnya juga, karena anak-anak cepat bosenan, dan ya kadang-kadang anak-anak dikasih botol aqua aja seneng. Jadi harus dilihat juga sama karakteristik anaknya. Oke deh, sekian dulu ulasan tentang rekomendasi mainan untuk anak perempuan. Semoga bermanfaat insight-insightnya, dan silahkan tulis di kolom komentar bunda pengen aku review atau kita ngobrolin tentang apa lagi. Yang belum subscribe, please klik tombol subscribe karena itu gratis biar mendapatkan notifikasi setiap aku upload video yang baru. Terus juga kalau misalnya bunda masih pengen review mainan apa ya yang bagus, lihat aja shortnya aku ya. Aku sering banyak di situ bikin video-video mainan anak-anak. Oke, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.